Oliver memarkir mobilnya di depan bangunan sederhana tempat ia tinggal bersama Amanda. Setelah melewati satu lagi hari yang melelahkan di kantor. Langit berwarna jingga oleh matahari terbenam, tetapi ia nyaris tak menyadari keindahan di sekelilingnya. Rasa lelah tergambar jelas di pundaknya yang terkulai, sementara pikirannya dipenuhi angka, laporan, dan tenggat waktu. Ia telah memacu dirinya hingga ke batas kemampuan demi mendapatkan promosi yang telah lama dinanti, dengan keyakinan bahwa semua itu demi kebaikan mereka berdua. Amanda sering berbicara tentang keinginannya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai asisten administrasi yang penuh tekanan, dan mungkin memulai sebuah keluarga. Itulah impian bersama yang menyatukan mereka sejak hari mereka memutuskan untuk menikah. Begitu membuka pintu, Oliver disambut oleh aroma sesuatu yang dipanggang di oven. Amanda ada di dapur, rambutnya diikat cepol berantakan, mengenakan celemek yang ia berikan pada ulang tahun pernikahan mereka yang terakhir. "Hai sayang," sapanya, tanpa mengalihkan pandangan dari oven, seolah memasak adalah terapinya setelah hari yang panjang. Oliver tersenyum, merasa bahwa momen sederhana seperti ini membuat semua pengorbanannya terasa sepadan. Meski begitu, ada sesuatu yang terasa berat di dalam dirinya. Ini bukan sekadar lelah atau tekanan pekerjaan. Ini adalah perasaan ganjil, perasaan bahwa ia ada di sana, tetapi sekaligus terasa jauh. Dalam beberapa bulan terakhir, Oliver lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Percakapannya dengan Amanda menjadi singkat dan langsung ke intinya. Waktu kebersamaan mereka lebih terasa seperti jeda di antara tanggung jawab masing-masing, bukan momen kedekatan yang sesungguhnya. Ia memperhatikan, saat dirinya merebahkan diri di sofa dengan helaan napas berat, Amanda sering memeriksa ponselnya, tertawa pada pesan-pesan yang tak pernah Oliver tanyakan. "Kau baik-baik saja?" tanya Amanda, meletakkan hidangan di atas meja. Oliver mengangguk, memaksakan senyum. "Hanya lelah." Jawaban itu telah menjadi andalannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia takut sedang mengecewakan Amanda tanpa tahu persis bagaimana caranya. Sementara itu, Amanda seolah memiliki energi yang tak bisa Oliver imbangi. Ia sering bercerita tentang hal-hal lucu di tempat kerja, banyak di antaranya melibatkan Ethan, seorang rekan baru yang, menurutnya, punya selera humor yang tajam. Oliver hanya mendengarkan secara pasif, mencoba fokus pada makan malam atau hari kerja berikutnya. Ia ingin percaya bahwa dedikasinya di kantor akan menutupi celah dalam hubungan mereka, tetapi sebagian dari dirinya tahu ada sesuatu yang harus berubah. Suatu malam saat sedang mencuci piring setelah makan malam, ia melihat Amanda tersenyum lagi pada ponselnya. "Siapa?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Amanda hanya tertawa. "Grup kerja. Mereka sedang merencanakan pesta akhir tahun." Oliver menggumamkan sesuatu sebagai jawaban, tetapi tak bisa menahan perasaan mengganjal di dadanya. Mungkin ini hanya paranoia. Bagaimanapun, Amanda memang karismatik dan selalu menarik perhatian. Ia sudah tahu itu sejak hari pertama mereka bertemu. Bagi Oliver, pekerjaannya lebih dari sekadar pengalih perhatian. Itu adalah wujud komitmennya. Ia percaya, dengan mendapatkan promosi, ia akhirnya bisa memberikan Amanda rasa aman yang selalu diinginkannya. Amanda tak perlu lagi berurusan dengan stres pekerjaan, rekan kerja yang menyebalkan, atau lembur. Oliver membayangkan momen saat ia akan memberi kejutan pada Amanda dengan kabar baik itu, membayangkan senyum Amanda saat tahu ia akhirnya bisa berhenti dari segalanya dan memulai babak baru yang selalu mereka impikan. Rumah yang lebih besar, boks bayi di kamar sebelah, mungkin bahkan seekor anjing yang berlarian di halaman. Namun saat Oliver bekerja keras untuk masa depan itu, ia gagal menyadari bahwa ia sedang menjauh dari masa kini. Momen-momen sederhana seperti makan malam atau bercerita tentang hari mereka tak lagi memiliki kehangatan yang sama. Amanda tampak lebih jauh, tetapi Oliver menganggap itu karena beban kerjanya sendiri. Ia melihatnya sebagai harga kecil yang harus dibayar. Oliver lebih memilih untuk percaya bahwa, pada akhirnya, semua itu akan sepadan. Malam itu, saat Amanda bersiap-siap tidur, Oliver menatapnya selama beberapa detik.
Ia tampak tenang, tetapi ada jarak tertentu di matanya yang tak bisa ia pahami. Ia bertanya-tanya, apakah Amanda sebahagia yang ia kira? "Selamat malam," kata Amanda, mematikan lampu di samping tempat tidur. Oliver terdiam sejenak sebelum menjawab. "Selamat malam," bisiknya. Hatinya masih terasa berat. Meskipun ia tak bisa menunjuk dengan pasti apa penyebabnya, ada sesuatu dalam keheningan itu yang sangat mengganggunya. Pesta akhir tahun pun tiba. Oliver berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan desahan kecil yang menunjukkan ketidaknyamanan. Ia bukan penggemar acara sosial, terutama yang melibatkan orang-orang yang hampir tidak ia kenal, tetapi Amanda begitu memaksa hingga ia akhirnya menyerah. "Pasti akan menyenangkan," kata Amanda, tersenyum penuh semangat saat bersiap-siap di kamar tidur. Oliver tahu, meskipun enggan, kompromi kecil seperti ini adalah bagian dari pernikahan yang sehat. Ia juga ingin lebih hadir dalam kehidupan Amanda, sesuatu yang ia rasa telah ia abaikan. Ketika mereka tiba di lokasi acara, Oliver langsung terpukau oleh suasana yang semarak. Lampu warna-warni berkedip mengikuti irama musik yang ceria. Para pelayan berkeliling dengan nampan berisi sampahnya, dan sebuah band memainkan lagu-lagu liburan klasik. Amanda tampak berseri-seri. Ia mengenakan gaun merah elegan yang menonjolkan kecantikan alaminya, dan matanya bersinar dengan energi yang sudah lama tak Oliver lihat. Mau tak mau Oliver tersenyum melihatnya begitu bahagia, tetapi pada saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya terasa ganjil, sebuah perasaan yang tak bisa ia beri nama, tetapi melekat padanya seperti beban di dada. Amanda dengan cepat disambut oleh rekan-rekan kerjanya, memperkenalkan Oliver dengan nada santai. "Ini suamiku," katanya bersemangat, sementara Oliver mengangguk sopan dan menjabat beberapa tangan. Percakapan mengalir dengan tawa dan ucapan selamat, tetapi Oliver, yang lebih pendiam, tidak banyak bicara. Ia memperhatikan, beberapa kali, pandangan Amanda tampak seperti sedang mencari seseorang. "Mencari sesuatu?" tanyanya, tetapi Amanda hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Tidak, hanya melihat siapa lagi yang sudah datang." Beberapa saat kemudian, Amanda memperkenalkannya pada Ethan. Oliver mengenali nama itu. Dia adalah rekan kerja lucu yang sesekali Amanda sebutkan. Ethan memang karismatik, dengan senyum ramah dan sikap santai yang sepertinya memikat semua orang di sekitarnya. "Jadi akhirnya kau membawa sang suami," canda Ethan, mengulurkan tangannya. "Kami sudah mulai berpikir dia hanya mitos." Oliver tertawa sopan, tetapi ada sesuatu pada Ethan yang terasa janggal. Mungkin cara bicaranya yang terlalu santai dengan Amanda, atau cara matanya menatap Amanda lebih lama dari yang Oliver suka. Namun, Oliver memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak ingin merusak malam itu dengan kekhawatiran tak berdasar. Seiring berjalannya pesta, Amanda dan Ethan tampak semakin akrab. Mereka berbagi lelucon internal yang tidak Oliver mengerti, tertawa tentang cerita-cerita yang tidak ia ketahui, dan terkadang seolah berada di dunia mereka sendiri. Oliver mencoba mengalihkan perhatian dengan mengobrol dengan tamu lain dan mencicipi makanan pembuka, tetapi perhatiannya terus kembali pada Amanda. Ia memperhatikan bagaimana Amanda sedikit mencondongkan tubuh saat berbicara dengan Ethan, bagaimana ia menyentuh lengan Ethan dengan santai saat tertawa, dan bagaimana tatapan mereka seolah tertahan sedikit lebih lama. Akhirnya, Amanda berkata akan pergi ke kamar mandi. Oliver hanya mengangguk, berusaha tidak terlihat cemas, tetapi ia waspada. Menit-menit berlalu, dan Amanda tidak kembali. Lalu ia menyadari sesuatu. Ethan juga tidak ada di tempatnya. Kenyataan itu menghantamnya seperti sebuah pukulan, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, tetapi ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Sambil menunggu, Oliver berusaha menutupi kegelisahannya, tetapi matanya tak henti-hentinya memindai ruangan mencari Amanda atau Ethan. Ketika Amanda akhirnya kembali,
Ada sesuatu yang berubah darinya. Rambutnya sedikit berantakan, pipinya memerah. Oliver mencoba menyalahkan alkohol atau kegembiraan pesta. Beberapa saat kemudian, Ethan juga muncul kembali dengan senyum santainya yang biasa. Oliver memperhatikan mereka menghindari tatapan langsung satu sama lain, yang hanya menambah kecemasannya. Ia ingin bertanya pada Amanda apa yang terjadi, tetapi ia tahu ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Pesta berlanjut, tetapi bagi Oliver, segalanya terasa kabur. Musik terdengar jauh, tawa semua orang terasa hampa, dan senyum Amanda yang dulu menenangkannya, kini seolah menyimpan rahasia yang takut ia temukan. Perasaan yang selama ini coba ia abaikan akhirnya menjadi nyata, dan benih keraguan mulai tumbuh subur di hatinya. Malam itu, Oliver hampir tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah makan malam, Amanda berkata akan mandi untuk bersantai sebelum tidur. Oliver hanya mengangguk, menatap piringnya yang kosong, berjuang melawan pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya. Oliver memperhatikan setiap detail, waktu, alasan, dan cara Amanda menjaga ponselnya agar selalu dekat. Kecurigaan menggerogotinya, dan ia merasa berada di ambang menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara air yang mengalir memenuhi rumah saat Oliver tetap di ruang keluarga, menatap ponsel Amanda yang tergeletak di atas meja. Jarang sekali Amanda meninggalkannya di luar jangkauan, yang hanya menambah ketidakpastiannya. Selama berbulan-bulan, ia menghindari untuk melanggar privasinya, bahkan ketika keraguan menggerogotinya. Ia percaya rasa hormat dan kepercayaan adalah pilar dari setiap hubungan. Tetapi malam itu, ketegangannya telah mencapai titik puncaknya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Terkunci, tetapi ia tahu kata sandinya. Itu adalah tanggal penting bagi mereka berdua, atau setidaknya dulu begitu. Oliver berhenti sejenak, menatap layar seolah benda itu bisa melihatnya. Ia merasakan campuran rasa bersalah dan kebutuhan, tetapi ia tahu ia tidak bisa mengabaikan intuisinya lagi. Begitu ponsel terbuka, ia langsung menuju aplikasi pesan. Di bagian paling atas, sebuah nama yang familiar menarik perhatiannya. Ethan. Jantung Oliver berdebar kencang saat ia membuka percakapan itu. Ia mencoba mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin ia temukan, tetapi tidak ada yang bisa melunakkan hantaman dari pesan-pesan yang ia lihat. Aku tidak sabar bertemu denganmu besok. Momen di pesta itu luar biasa. Bunyi salah satu pesan dari Ethan yang dikirim pagi sebelumnya. Amanda menjawab, aku juga. Berisiko tapi sepadan. Sampai jumpa besok setelah kerja. Oliver merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Ia terus menggulir melihat pesan-pesan yang begitu intim dan rahasia hingga membuatnya mual. Amanda dan Ethan telah bertemu secara diam-diam selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Mereka menyebutkan waktu-waktu saat Amanda mengaku sedang bekerja, makan malam di tempat-tempat terpencil, dan bahkan momen-momen di apartemen Ethan. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya semula, seolah tak pernah menyentuhnya, tetapi rasa sakitnya tak tertahankan. Ia duduk di sana sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja ia temukan. Setiap kenangan tentang Amanda, senyumnya, rencana mereka, kedekatan mereka, semuanya kini ternoda oleh kebohongan. Suara pancuran air yang berhenti membawanya kembali ke dunia nyata. Amanda segera keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, mengenakan jubah mandi. Ia tampak tenang, tidak menyadari badai yang akan menghantam mereka berdua. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya, memperhatikan Oliver yang lebih diam dari biasanya. Oliver hanya menggeleng. Ya, hanya memikirkan pekerjaan. Meskipun ingin sekali mengkonfrontasinya saat itu juga, Oliver memutuskan untuk menunggu. Ia harus menjaga ketenangannya, meskipun di dalam dirinya ia hancur berkeping-keping. Ia naik ke atas dan berbaring di samping Amanda, menatap langit-langit sementara Amanda tertidur hampir seketika. Perbedaan antara ketenangan Amanda dan gejolak di dalam dirinya hampir tak tertahankan. Keesokan paginya,
Oliver membuat keputusan. Ia tidak akan langsung mengkonfrontasi Amanda. Ia menginginkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang tak terbantahkan yang akan memaksanya untuk mengakui segalanya. Jadi, ia menghubungi seorang detektif swasta, memberikan penjelasan singkat tentang situasinya, tetapi menekankan bahwa ia membutuhkan bukti yang kuat. "Saya mengerti, Pak," kata detektif itu Richard dengan suara tegas. "Kami akan menanganinya." Sambil menunggu hasil penyelidikan, Oliver mulai mengurus perceraian dan tetap menjalankan rutinitasnya. Tetapi setiap gerakan, setiap kata dari Amanda, kini terasa ironis dan pahit. Perasaan dikhianati begitu menyesakkan, tetapi ia tahu ia harus menahannya sedikit lebih lama untuk menghadapi Amanda di saat yang tepat. Beberapa hari kemudian, Richard menghubunginya. Ia memiliki apa yang Oliver butuhkan. Foto, pesan, dan catatan pertemuan mereka. Semuanya didokumentasikan dengan detail. Ketika Oliver melihat bukti itu, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur dan tak mungkin diperbaiki lagi. Ia telah takut akan hal ini, membayangkannya, bahkan berharap ia salah. Tetapi sekarang tidak ada jalan untuk lari dari kebenaran. Ia menatap gambar-gambar itu dengan ekspresi kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Amanda dan Ethan terlihat memasuki sebuah motel dan pergi beberapa jam kemudian. Foto-foto itu menunjukkan senyuman, sentuhan, dan tatapan yang sudah lama tidak Oliver terima. Malam itu, ia pulang dengan surat cerai yang sudah disiapkan. Ia tidak butuh alasan atau penjelasan lagi. Kebenaran ada tepat di depannya, dan ia tahu tidak ada yang akan mengubah apa yang telah Amanda lakukan. Amanda masih di tempat kerja, dan Oliver menggunakan waktu yang hening itu untuk berpikir. Ketika Amanda tiba, tidak akan ada lagi penghindaran. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia katakan, tetapi ia tahu semuanya akan berakhir. Ketika Amanda sampai di rumah, Oliver sudah duduk di meja makan, dengan dokumen perceraian tergeletak di atas kayu di antara mereka. Udara terasa berat. Amanda tampak terkejut melihatnya begitu serius, begitu diam. "Kau baik-baik saja?" tanya Amanda, menggantungkan tasnya di kursi di sebelahnya. Suaranya terdengar biasa, tetapi Oliver tidak langsung menjawab. Ia mengangkat matanya perlahan, membiarkan Amanda merasakan beratnya tatapannya. "Kita perlu bicara," katanya. Nadanya begitu tegas hingga Amanda membeku di tempat. Amanda mempelajarinya selama beberapa detik, merasakan ada sesuatu yang sangat salah. "Tentang apa?" tanyanya, duduk di seberangnya, dengan senyum gugup yang tidak mencapai matanya. Oliver tidak membuang waktu. Ia menggeser surat cerai ke arah Amanda, bersama dengan foto-foto dan pesan yang dikumpulkan detektif. Amanda mengerutkan kening, bingung, hingga matanya tertuju pada bukti-bukti itu. Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Ekspresinya berubah dengan cepat, dari terkejut menjadi panik, lalu menjadi rasa bersalah dan putus asa. "Oh Oliver, ini tidak seperti yang kau pikirkan," ia memulai, tergagap, tetapi Oliver mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Aku tidak mau alasan, Amanda. Aku tidak mau penjelasan. Aku sudah tahu semuanya," katanya. Suaranya pelan, tetapi tegang dengan emosi yang tertahan. "Aku mempercayaimu. Aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk pernikahan ini. Dan ini caramu membalasnya." Amanda tetap diam. Wajahnya berganti antara syok dan malu. Ia tahu tidak ada gunanya menyangkal. Buktinya tak terbantahkan. Aku membuat kesalahan." Akhirnya ia mengaku. Suaranya bergetar. "Itu adalah momen kelemahan. Aku tidak pernah ingin menyakitimu." Oliver tertawa getir, hampa tanpa kegembiraan. "Momen kelemahan?" Ia menunjuk foto-foto itu. "Ini bukan hanya momen kelemahan, Amanda. Ini adalah pilihan. Pilihan yang kau buat berulang kali." Amanda mencoba membenarkan dirinya, tetapi kata-katanya tidak lagi memiliki bobot. Oliver tidak tertarik dengan apa yang ingin ia katakan. Pikirannya sudah bulat. Ia berdiri, posturnya tegap, tetapi rasa sakit terlihat jelas di setiap gerakannya.
Aku ingin kau menandatangani surat-surat ini. Aku ingin ini selesai sekarang. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Amanda mencoba menolak, mencoba memohon pada perasaan yang pernah menyatukan mereka, tetapi Oliver tetap teguh. Ia tahu bahwa menyerah berarti kehilangan harga dirinya, dan ia tidak akan melakukan itu. Amanda menandatangani surat-surat itu pada malam yang sama, tangannya gemetar saat memegang pena. Ketika ia selesai, Oliver mengumpulkan dokumen-dokumen itu, menatapnya untuk terakhir kalinya, dan berkata, "Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang aku membuat pilihanku." Setelah Amanda pergi hanya dengan sebuah koper pakaian, Oliver merasakan campuran antara kelegaan dan rasa sakit. Rumah itu terasa anehnya kosong, tetapi ia tahu ia membutuhkan ruang itu untuk membangun kembali dirinya. Namun, ia tidak bisa menghilangkan rasa ketidakadilan. Ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, sementara Amanda dan Ethan sepertinya lolos tanpa konsekuensi. Bukan hanya akhir dari pernikahan yang menghancurkannya, tetapi juga fakta bahwa mereka yang telah mengkhianatinya bisa melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Selama minggu-minggu berikutnya, Oliver mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak berpikir untuk menyakiti siapapun secara fisik. Bukan seperti itu dirinya. Tetapi ia ingin Ethan menghadapi setidaknya beberapa konsekuensi atas tindakannya. Ia teringat sesuatu yang dikatakan Richard. Ethan cukup dikenal di tempat kerja, tetapi reputasinya jauh dari bersih. Ia adalah tipe orang yang memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri. Dan perselingkuhan Amanda dengannya bukanlah rumor pertama tentang ketidaksetiaan. Oliver memutuskan untuk bertindak. Menggunakan bukti yang dikumpulkan Richard, ia secara anonim mengirimkan foto-foto dan pesan-pesan itu ke Departemen SDM perusahaan Ethan, bersama dengan surat singkat yang menjelaskan bagaimana perilaku Ethan memengaruhi lingkungan profesional dan moral tim. Ia tidak menyebut Amanda, membiarkannya keluar dari sorotan, tetapi ia memastikan nama Ethan tetap berada dalam diskusi internal perusahaan. Responsnya cepat. Ethan dipanggil untuk rapat, dan kabar menyebar di antara rekan kerja. Ia mencoba membela diri, tetapi buktinya terlalu kuat untuk diabaikan. Perusahaan memutuskan untuk memecatnya dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Ketika Oliver mendengar kabar itu, ia merasakan gelombang kepuasan dan kelegaan. Ini bukanlah balas dendam dalam arti yang paling kejam, tetapi sebuah cara untuk mengembalikan sedikit keseimbangan. Ethan telah memanfaatkan kepercayaan orang lain, dan sekarang ia harus menghadapi akibat dari tindakannya. Namun, Oliver menolak membiarkan hasil itu mendefinisikan dirinya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang, jalan yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan pembangunan kembali. Tapi setidaknya, ia merasa telah merebut kembali sepotong harga dirinya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa direnggut siapapun darinya lagi. Keesokan paginya terasa berbeda. Sinar matahari masuk ke dalam rumah Oliver, menerangi ruang-ruang kosong di sekelilingnya. Terlepas dari semua yang telah terjadi, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kedamaian. Bukan berarti rasa sakitnya telah lenyap. Rasa itu masih ada, bergema di dadanya. Tetapi ia tahu bahwa, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Amanda telah pergi, dan bersamanya pergi pula beban ketidakpercayaan dan kebohongan. Rumah itu, yang dulu seolah mencerminkan pernikahan mereka, kini menjadi tanda awal yang baru. Namun hari-hari di depan terasa berat. Oliver menghadapi kesepiannya secara langsung, tanpa pengalih perhatian atau alasan. Ia tidak lagi memiliki jam kerja yang melelahkan untuk membenarkan jarak emosionalnya, atau pertengkaran pelan dengan Amanda untuk mengisi keheningan. Hanya ada dirinya, sendirian dengan emosinya yang paling mentah. Di malam hari, ia sering duduk di sofa dengan secangkir kopi, membiarkan keheningan yang dulu menakutkannya menjadi sesuatu yang menenangkan. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman terdekat, ia melihat sekelompok orang berkumpul di bawah tenda besar. Terdengar suara-suara bersemangat dan tawa, serta energi yang kontras dengan keheningan di dalam dirinya.
Karena penasaran, ia mendekat dan menyadari bahwa itu adalah sebuah inisiatif sukarela. Sebuah kelompok sedang membagikan makanan dan pakaian kepada orang-orang yang berada dalam situasi rentan. Oliver berdiri di sana sejenak, mengamati bagaimana semuanya berjalan. Tampaknya sederhana, tetapi setiap gerakan memiliki sesuatu yang sangat manusiawi. Seorang pria yang lebih tua yang tampaknya menjadi penanggung jawab memperhatikan Oliver dan mengundangnya untuk bergabung. "Kami selalu bisa menggunakan sepasang tangan lagi," kata pria itu dengan senyum ramah. Oliver ragu selama beberapa detik, tetapi akhirnya setuju. Ia menghabiskan sore itu dengan membagikan makanan dan berbicara dengan orang-orang yang datang mencari bantuan. Setiap cerita yang ia dengar membuka jendela baru ke kehidupan yang berbeda. Kisah-kisah tentang ketahanan, kehilangan, dan perjuangan untuk terus maju. Meskipun ia ada di sana untuk membantu, ia merasa seolah dirinya lah yang sedang dibantu. Di akhir hari, koordinator berterima kasih padanya dan mendorongnya untuk kembali kapanpun ia mau. Malam itu, Oliver menyadari sesuatu yang penting. Ada lebih banyak hal dalam hidup daripada luka yang kita bawa. Rasa sakit itu nyata, tetapi tidak harus bertahan selamanya. Alih-alih membiarkan dendam menggerogoti dirinya, ia memutuskan untuk menggunakan energi itu untuk membangun sesuatu yang baru dan bermakna. Beberapa minggu kemudian, Oliver sudah rutin menjadi relawan di sebuah kelompok sosial. Ia membantu mengatur donasi, berbincang dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan bahkan mulai memimpin beberapa inisiatif. Di salah satu acara, ia bertemu Clara, seorang guru yang juga mendedikasikan waktunya untuk kegiatan sukarela. Clara adalah pribadi yang baik hati, dengan senyum yang menenangkan dan sikapnya yang lugas, yang langsung menarik perhatian Oliver. Mereka mulai berbincang, dan tak lama kemudian, percakapan itu berlanjut menjadi pertemuan di luar kegiatan sosial mereka. Clara sama sekali tidak seperti Amanda, dan Oliver sangat mensyukuri hal itu. Ia begitu apa adanya, tulus, dan memiliki nilai-nilai yang sama dengan yang selalu Oliver harapkan dari seorang pasangan. Hubungan mereka terjalin perlahan, tanpa tergesa-gesa, namun dengan ikatan yang terasa begitu nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Oliver merasa ia benar-benar sedang membangun kembali dirinya, bukan sekadar bertahan hidup. Meskipun luka masa lalu masih membekas, ia sadar bahwa semua itu tidak mendefinisikan siapa dirinya. Luka itu adalah pengingat akan perjalanan yang menyakitkan, tetapi juga tentang pertumbuhan dan pembelajaran. Oliver tahu ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi, tetapi itu bukan berarti ia harus memikul beban itu selamanya. Ia memilih untuk menatap ke depan, menyambut kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan kehidupan. Beberapa bulan kemudian, saat berjalan di taman bersama Clara, ia teringat sebuah kalimat yang pernah ia dengar dari seseorang di tenda relawan. "Hidup bisa memukulmu dengan keras, tapi ia juga memberimu alat untuk bangkit kembali jika kamu memilih untuk menggunakannya." Oliver tersenyum, menyadari betapa kalimat itu begitu selaras dengan perjalanannya. Ia telah menemukan bukan hanya alasan baru untuk melangkah maju, tetapi juga versi baru dari dirinya sendiri, yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, merasa damai. Kisah hidupnya bukan lagi tentang pengkhianatan atau kehilangan. Ini adalah kisah tentang penebusan, tentang menemukan makna di tengah kesulitan, dan tentang kesadaran bahwa bahkan di dalam luka yang paling dalam sekalipun, selalu ada jalan untuk memulai kembali. Dan jalan itu, betapapun beratnya, bisa membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.